Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman dan sahabatku semua ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran. Dan semoga hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Baik teman dan sahabatku semua, untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi ya tentang wataking atau sifat karakter dasar dari seseorang berdasarkan inisialnya ya, inisialnya. Jadi berdasarkan huruf awal dari nama seseorang. Sebelumnya saya mohon maaf, tidak ada sedikit pun maksud saya atau niat saya untuk menghina atau menjelekkan, mendiskriminasi seseorang. Tak lebih seperti buah kedongdong yang rasanya asam. Itu cirinya ya, sifatnya kedongdong asam ya. Buah cermai juga asam, itu sudah ciri dan sifat ya. Atau buah asam ya, yang asam itu adalah sifat dasar, watak dasarnya ya seperti itu. Jadi ketika kita makan buah kedongdong, buah asam atau buah cermai rasanya masam, jadi kita nggak bisa nyalahin buah kedongdong, cermai atau buah asam. Emang buah itu rasanya asam gitu ya. Sama dengan sifat manusia ya, itu sedikit banyak bisa tergambar dari huruf awalnya atau inisialnya ya. Baik, untuk yang pertama adalah huruf H. H atau I atau U atau O atau E ya, itu sama ya. Itu ramah tamah. Orang yang berinisial A, I, U, O, E, H, H, I, U, Ho, itu watak dasarnya ramah tamah ya. Watak dasarnya ramah tamah, namun sering bikin keder orang gitu loh, atau kontroversi mungkin ya, seperti itu. Jadi orang yang berinisial H atau huruf vokal dari namanya, orangnya ramah tamah, namun suka bikin keder orang atau kontroversi gitu. Mungkin untuk lebih diperjelas lagi masalah I itu ilmu ya. Orang yang berinisial I itu senang mencari ilmu atau dapat diberikan ilmu, dan cenderung kelihatan orangnya diam gitu ya, kelihatannya diam. Untuk O itu bohong. Jadi orang yang berinisial O gitu atau O itu bisa bohong dan bisa membohongi gitu. Artinya penampilannya secara fisik bisa membohongi gitu, atau bisa bohong. Itu sifat dasar atau wataknya ya. Untuk U itu usaha. Orang yang berinisial U biasanya kelihatannya pendiam, satu itu ya. Kedua, kerja atau usahanya itu giat tekun gitu. Apapun yang menyangkut masalah uang dia pasti kejar gitu. Itu orang yang berinisial U depannya ya. Untuk yang E itu kalau dalam bahasa Sunda itu elodan ya. Ketika dia punya kebenaran baik segi penampilan ataupun tindakan yang menurut dia benar, dia sudah tidak peduli lagi apa kata orang. Biasanya itu elodan ya. Misalkan pakai baju bolong-bolong aja dia cuek aja gitu. Cuek kalau bahasa Indonesia mungkin cuek gitu ya. Nggak malu, nggak apa, nyaman saja dia gitu ya. Itu huruf E. A itu akhlak. Orang yang berinisial dari namanya awalnya A, akhlak. Misalkan, masa orang lain ngerokok saya nggak ngerokok gitu, masa orang lain ngaji saya nggak ngaji. Jadi lebih ke akhlak gitu.
Baiklah, untuk huruf yang selanjutnya, huruf na. Orang yang berinisial na di depan atau n, muna, muni, mune, munu, muno gitu ya. Orangnya itu ceplas-ceplos atau spontanitas, sedikit sensi atau mudah marah gitu ya. Tapi dia kuat memegang prinsip-prinsip yang diberikan oleh orang tua atau orang yang dituakan. Biasanya seperti itu ya. Orang yang berinisial N di depannya ya. Mona, moni, monu, mone, muno gitu ya. Mudah marah atau sensi ya. Mudah marah atau sensi. Untuk kemudian yang huruf awalnya itu ca, mau ca, mau ce, mau cu gitu ya. Orang ini khususnya cowok gak gampang menerima kebenaran atau pendapat dari seseorang. Sebelum betul-betul dia itu bisa menerima dengan akal dan pikiran juga hatinya gitu. Si ca ini gak bisa gampang menerima itu. Terus sesuatu yang menurut dirinya dipandang benar atau menguntungkan, dia akan bergerak dengan refleks gitu ya, tanpa disuruh atau apapun. Intinya dia tidak akan bergerak ketika sesuatu itu menurut dia tidak menguntungkan. Makanya biasanya ca di sini cocok untuk orang yang berbisnis atau berdagang gitu ya. Huruf berikutnya adalah ra. Ke belakangnya mauri, mauru, mauro, maure gitu ya. Itu apa namanya? Pandai bicara. Kalau bicara itu manis gitu. Bicaranya manis, rewel. Juwet hatinya gitu. Ngomongnya nggak bisa digampangin, mudah marah tapi mudah baikan kembali gitu. Ini ra ya. Di sisi lainnya dia itu biasanya banyak disukai orang. Ra itu banyak disukai orang. Oke, huruf berikutnya adalah ka. Ka itu kuat pendirian, keras pendirian gitu ya. Ketika dia punya kebenaran tentang prinsip-prinsip, dia akan kuat memegang itu. Dalam bekerja dia gesit ya. Pekerja keras dan gesit itu ka ya. Mungkin sisi negatifnya mungkin gitu. Dia suka berani nyuruh orang tua gitu. Mengerjakan orang tua. Memperkerjakan orang tua itu ka ya. Demikian teman dan sahabat yang mungkin dapat saya sampaikan sedikit dari pengetahuan yang saya ketahui. Mohon maaf atas segala keterbatasan kemampuan saya ya sebagai manusiawi ya. Ini hanya sekedar berbagi saja, tidak ada maksud lain ya. Tentang wataking sengaja saya bagi-bagi dulu karena keterbatasan waktu ya. Kita bahas yang 5 huruf hana caraka dulu ya. Jadi orang yang berinisial awalnya hana caraka itu ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman dan sahabat, khususnya dalam berteman atau mencari pasangan. Jadi kita sudah tahu sifat dasarnya dia itu seperti apa. Jadi ketika sifat dasarnya keluar, kita sudah nggak kaget lagi gitu. Sama seperti kita makan buah kedondong atau buah cermet atau buah asem, ketika makan rasanya asam, jadi kita sudah nggak aneh lagi gitu. Itu sifatnya asam gitu. Oke, demikian. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.